Bab 155, ingin rujuk. Riana tersentak. Mendadak seluruh tubuhnya terasa tegang. Panggilan calon imam yang disematkan Melati untuk Gali menciptakan banyak tanda tanya di benaknya. Calon imam? Suara Riana terdengar gemetar. Melati mengangguk dengan senyum tipis. Semburat merah terlihat jelas pada kedua sisi pipinya, ada harapan besar memancar dalam tatapannya. Kata Kak Raihan, Mas Gali akan datang untuk meminangku. Pada detik yang sama jantung Riana seperti akan berhenti berdetak, dadanya terasa dipenuhi sesak, seolah udara sekitar tak cukup baginya untuk bernapas. Benarkah tujuan kedatangan Mas Gali adalah untuk melamar? Riana bergumam dalam hati, untuk sejedar mencegah pun rasanya ia tak memiliki hak. Melihat reaksi tak biasa dari Riana membuat sepasang mata Melati memicing penuh selidik, apalagi setelah menyadari sikapnya yang tiba-tiba gugup. Kenapa, Mbak Riana? Tidak apa-apa. Saya hanya sedikit terkejut. Riana menarik napas seraya mengusap wajah demi menetralkan perasaannya. Saya juga terkejut, Mbak. Tapi, kalau memang Mas Gali mau serius, alhamdulillah. Pancaran bahagia Melati terlukis sempurna dalam senyum. Binar di matanya penuh damba. Assalamualaikum. Pembicaraan kedua wanita itu harus terhenti oleh kedatangan Galih. Melati segera beranjak menuju pintu yang memang terbuka sejak tadi, meninggalkan Riana yang masih membeku di tempat. Waalaikumsalam. Pipi Melati semakin merona melihat sang pujaan hati berdiri di ambang pintu. Matanya sempat memindai penampilan lelaki itu. Pakaian apapun yang dikenakan Galih selalu terlihat sempurna olehnya. Seperti sekarang, tubuh tegap bak seorang atlet itu terbalut baju koko berwarna biru langit. Maaf, apa Abah ada di rumah? Tanya Galih santun. Ada? Silakan masuk dulu, Mas Galih. Melati mempersilahkannya untuk duduk di ruang tamu. Abah sama Kak Raihan ada di dalam. Saya panggil dulu. Terima kasih. Sahut Galih singkat. Melati segera beranjak. Galih melirik arloji yang sudah menunjuk pukul 5 sore. Awalnya ia berniat datang lebih cepat, namun harus terhalang oleh beberapa pekerjaan. Tak lama berselang, Abah sudah datang bersama Raihan. Abah duduk di samping Galih, sementara Raihan duduk di sudut sofa yang lain. Baru pulang kerja, Nak Galih? Tanya Abah. Iya, Abah. Maaf, saya agak telat. Ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Tidak apa-apa. Waktu masih panjang. Melati yang mengintip dari dalam terus mengembangkan senyum. Ia melirik Riana yang sedang memotong buah. Mbak Riana, boleh minta tolong buatkan minuman? Riana hanya mengangguk, lalu segera membuatkan 3 cangkir teh hangat. Kenapa buat teh untuk Mas Gali? Biasanya laki-laki pekerja keras itu minumnya kopi. Tentu saja Riana tahu apa saja yang disukai Galih, termasuk teh tanpa gula. Maaf, saya pikir... Ya sudah, tidak apa-apa. Sini, biar saya aja yang bawa minumannya keluar. Mbak Riana tolong bawa kuenya aja, ya? Wanita itu segera mengambil nampan dari Riana dan membawanya menuju ruang tamu. Meletakkan 3 minuman di meja. Satu hal yang disukai Melati dari Gali adalah, lelaki itu tidak pernah mau memandang lawan jenisnya. Meskipun sekarang penampilan Melati terbilang sangat memesona dengan gamis dan riasan natural, yang membuat kecantikannya semakin sempurna. Sikap Gali ini sangat jauh berbeda dengan lelaki lain, yang kadang tak mampu berpaling. Diminum, Mas. Terima kasih. Gali hanya membalas dengan senyum tipis. Namun, senyum itu tiba-tiba lenyap saat melihat sosok wanita yang datang dari arah dapur dengan membawa nampan berisi kue. Ia bahkan menatap tanpa berkedip. Matanya mengikuti gerakan tangan Riana yang meletakkan piring kecil dengan potongan kue. Melati yang melihat sikap Galih tentu merasa heran, karena ia menatap Riana dengan cara yang berbeda. Bahkan sangat dalam,
seolah ada sesuatu dalam diri Riana yang begitu menarik. Padahal, jika dilihat-lihat dirinya jauh lebih sempurna. Ehem, ehem. Suara deheman melati menyadarkan Galih. Lelaki itu langsung menundukkan. Hatinya bertanya sedang apa Riana di rumah itu. Ketika melirik Abah dan Raihan, mendadak suasana sekitar terasa memanas bagi Galih. Bagaimana tidak, Raihan sesekali mencuri pandang ke arah Riana. Tanpa dapat dikendalikan cemburu merasuk ke hati. Astagfirullah, ucap Galih dalam hati sambil menarik napas dalam. Ingin rasanya ia tutup kedua mata lelaki itu. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan rencana renovasi masjid? Pertanyaan itu sengaja dipilih Galih untuk mengalihkan perhatian. Sontak Raihan tersadar dan menatap Galih juga Abah. Takut jika kelakuannya barusan terpergok dan ia bisa malu. Itulah masalahnya, Nak Galih. Dana yang tersedia masih jauh dari cukup, sementara kondisi masjid sekarang sudah tidak aman dipergunakan. Takutnya akan membahayakan. Sekarang kita hanya bisa berharap dari infak yang masuk. Semoga nanti ada jalan keluar. Tambah Raihan. Galih mengangguk paham. Beberapa saat kemudian terdengar suara azan dari pengeras suara di masjid. Ketiganya terdiam selama azan berkumandang. Bagaimana kalau kita salat maghrib dulu? Pembicaraan kita dilanjutkan setelah salat. Ucap Abah setelahnya. Baik, Abah. Sahut Galih. Ketika Galih beranjak menuju tempat wudhu, Riana segera merapikan meja dapur. Ia tidak akan sanggup mendengar jika Galih berencana melamar Melati. Kalau begitu saya pulang dulu. Umi, Mbak Melati. Kenapa pulang? Cegah Umi. Salah di sini saja, daripada Riana bolak-balikan capek. Saya bisa kembali membantu Umi membuat kue setelah salat Isya. Lagi pula saya belum masak buat makan di rumah. Kita akan masak banyak. Riana sama Vio makan di sini saja. Umi mengusap punggung Riana dengan lembut. Umi benar, Mbak Riana. Lagi pula Mbak Riana masak buat berdua dengan Vio saja, kan? Imbuh Melati ikut membujuk. Riana pun pasrah. Bujukan Umi dan Melati berhasil meluluhkan hatinya. Selepas wudhu, Galih melangkah menuju musola kecil yang terdapat di rumah Ustadz Aiman. Kondisi masjid yang belum dapat digunakan membuat mereka memilih salat berjamaah di rumah. Langkah Galih pun terhenti sejenak saat melihat Riana sedang memasang mukena untuk View. Ia mengulas senyum tipis, berharap kedepannya bisa menjalankan salat bertiga dengan dua belahan jiwanya itu. Entah mengapa Galih dapat melihat kesedihan di mata Riana, kelopak matanya yang sembab dan juga deretan bulu matanya yang basah, seperti habis menangis. Bunda, ini mukena punya siapa? Tanya Viola menyentuh ujung mukena yang membalut tubuhnya. Pinjam punya cucunya Umi, sayang. Mukenanya bagus, Bunda. Punya Vio udah sobek. Galih merasakan hatinya seperti diremas mendengar ucapan polos Vio. Ia lantas melangkah menuju syaf terdepan, sebab Abah memintanya untuk menjadi imam kali ini. Suaranya yang merdu melantunkan ayat-ayat suci membuat Melati semakin jatuh hati. Dalam diam, ia tersenyum memikirkan alangkah beruntungnya wanita yang akan mendapatkan Galih kelak. Selepas salat maghrib, tiga lelaki itu kembali duduk bersama. Kali ini Abah memilih duduk di ruang keluarga yang lebih luas dan nyaman. Sebuah ukiran kaligrafi besar nan indah yang terbuat dari kayu jadi menghiasi dinding. Abah sudah dengar dari Raihan bahwa anak Galih mau ke rumah untuk membicarakan sesuatu yang penting. Abah membuka suara. Galih mengangguk sopan. Iya, Abah. Memang ada hal penting yang mau saya tanyakan. Sekalian saya mau minta pendapat dari Abah. Sebenarnya saya tidak enak menanyakan hal ini, tapi saya rasa perlu karena saya belum begitu paham tentang masalah pernikahan. Abah mengulas senyum lebar dengan hela napas lega. Berpikir bahwa dirinya harus membuka sedikit jalan untuk Galih. Sebab lelaki itu tampak sangat kaku dan sedikit malu. Alhamdulillah kalau begitu, sebagai permulaan, sebenarnya Abah tidak keberatan jika memang Nak Galih ada niat untuk serius dengan Melati.
Sontak Galih mengangkat kepala untuk menatap lelaki paruh baya itu. Bola matanya membulat penuh. Tatapannya seketika mengarah pada Riana yang juga sedang menatapnya. Refleks Galih menggelengkan kepala, takut jika Riana akan salah paham. Melati adalah anak perempuan Abah satu-satunya dan sudah tugas orang tua untuk memilihkan jodoh yang tepat. Selama beberapa saat Galih terdiam, seolah sedang memikirkan kalimat yang tepat agar Abah maupun Raihan tidak tersinggung. Ia pun bingung mengapa Abah dan Raihan bisa salah paham dengan maksud kedatangannya, padahal sebelumnya ia belum mengatakan apapun. Sebelumnya saya minta maaf, Abah, Raihan. Sepertinya ada salah paham di sini. Galih berusaha memberi penjelasan. Salah paham? Tanya Abah bingung. Maksudnya salah paham bagaimana? Iya, Abah. Sebenarnya saya kesini bukan untuk membicarakan tentang Melati, tapi untuk menanyakan sesuatu sekalian minta pendapat. Abah dan Raihan saling pandang satu sama lain. Suasana seketika berubah canggung. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau sudah menimbulkan salah paham. Abah, sebenarnya saya sudah menikah, dan saat ini sedang berusaha untuk rujuk dengan istri saya yang sudah lama terpisah. Kedatangan saya ke kompleks ini pun sebenarnya untuk membujuk istri saya. Melati yang mendengarkan pembicaraan dari dapur itu tersentak. Layaknya tersambar petir, seluruh tubuhnya gemetar. Dalam hitungan detik bola matanya telah tergenang cairan bening. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa sang pujaan hati ternyata telah menjadi milik orang lain. Sementara Riana sejak tadi menunduk, berusaha menahan agar air mata tidak jatuh membasahi pipi. Astagfirullah. Abah mengusap dada, membuat Galih semakin tidak enak hati. Maaf, Nak Galih. Sepertinya Raihan salah menangkap sampai memberikan informasi yang salah kepada Abah. Saya mengerti, Abah. Saya yang minta maaf. Ucap Galih sungkan. Raihan yang malu hanya menunduk. Ia pun meminta maaf dengan kesalahannya menangkap informasi dari Galih. Apa ini artinya istri Nak Galih juga tinggal di kompleks kita? Tanya Abah. Iya, Abah. Sejenak Galih melirik ke arah dapur. Dari sana ia dapat melihat Riana yang sedang duduk mematung di kursi. Karena sebuah salah paham, kami berpisah 5 tahun lalu tanpa perceraian. Karena itu saya memiliki keinginan untuk rujuk. Lalu, siapa istri Nak Galih itu? Tanya Abah semakin penasaran. Galih menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, Istri saya adalah Riana, Abah. Baik Abah, Umi, Raihan dan Melati seketika melirik ke arah Riana. Semua tampak sangat terkejut, terutama Melati dan Raihan.